Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishfa Slihatul Latifah. Di sini saya akan membacakan review secara singkat sebagai tugas dari mata kuliah kajian ilmu qiraat. Yang pertama itu mengenai pengertian ilmu nahwu dan urgensinya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur perubahan akhir suatu kata dalam kalimat berbahasa Arab. Tujuannya adalah agar seseorang dapat memahami fungsi dari kata tersebut dalam sebuah kalimat, fungsi atau makna ya, sehingga makna yang terkandung itu tidak berubah atau salah tafsir. Tanpa pemahaman yang tepat tentang nahwu, seseorang bisa saja keliru untuk memahami Al-Quran atau hadis, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman agama. Selanjutnya, mengenai pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata atau kalimat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada isim atau kata benda, fi'il kata kerja, dan harf atau kata sambung. Isim digunakan untuk menunjukkan benda, orang, atau sifat. Fi'il menunjukkan tindakan yang terjadi dalam waktu tertentu, sedangkan huruf tidak memiliki makna sendiri, kecuali jika digabungkan dengan kata lain. Kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, yaitu ada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Dan jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan kalimat atau kata fi'il gitu. Jadi masing-masing jenis memiliki struktur dan fungsi yang khas dalam penyampaian makna. Selanjutnya itu ada i'rab atau perubahan akhir kata. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh kedudukan kata tersebut dalam suatu kalimat. I'rab terbagi menjadi 4, yaitu ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Khusus pada fi'il mudhari itu didahulukan kata jazm. Kata dalam bahasa Arab bisa mu'rab, mengalami perubahan akhir, atau mabni, tetap akhir katanya. Selanjutnya itu ada amil dan ma'mul. Apa itu amil dan ma'mul? Amil adalah faktor yang menyebabkan perubahan akhir suatu kata seperti fi'il, huruf jar, atau kata-kata tertentu yang mempengaruhi struktur kalimat. Sedangkan ma'mul adalah kata yang dipengaruhi oleh amil. Contohnya itu dalam kalimat dorba Zaidun Amron. Zaid memukul Amar. Kata Amron, kenapa dibaca Amron atau fatatain atau nasab? Karena posisi Amron itu menjadi maf'ul bih yang dipengaruhi oleh fi'il, yaitu doroba. Memahami hubungan ini tentunya penting untuk mengetahui kenapa suatu kata berharokat tertentu. Selanjutnya ada marfu'at, mansubat, dan majrurat, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kata-kata dalam bahasa Arab memiliki posisi tertentu dalam kalimat yang menentukan jenis i'rabnya. Marfu'at adalah kata yang dibaca rofa seperti fa'il, subjek, mubtada, dan khobar. Mansubat adalah kata-kata yang dibaca nasab seperti maf'ul bih, hal, tamyiz, dan istitsna. Majrurat adalah kata yang dibaca jar karena didahului huruf jar atau merupakan mudhof ilaih. Setiap posisi ini memiliki tanda-tanda khusus, baik berupa harokat asli, dhamma, fathah, kasrah, maupun tanda cabang seperti alif, ya, atau nun. Terus ada mengenai mu'rab dan mabni. Dalam bahasa Arab ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kata mu'rab adalah kata yang akhir katanya berubah tergantung posisi dalam kalimat, seperti isim dan fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan nun. Sedangkan mabni adalah kata yang akhir katanya tetap, seperti domir atau kata ganti, isim isyarah, dan fi'il madi. Mengetahui ini tentunya penting agar tidak keliru dalam menentukan i'rab suatu kata. Selanjutnya itu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah seperti yang sudah disebutkan tadi. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim ya. Biasanya terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Contohnya itu al-jau jamilun.
Cuacanya indah. Sementara itu jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, kemudian diikuti oleh fa'il dan pelengkap lainnya. Contohnya itu ada dhahabat thalibu ilal madrasati. Siswa itu pergi ke sekolah. Struktur ini penting untuk menentukan fungsi kata dalam kalimat dan menyesuaikan i'rabnya. Selanjutnya itu ada i'rab mahal dan lafzi. I'rab itu terbagi lagi menjadi i'rab lafzi, yaitu i'rab yang berupa harokat yang tampak, dan i'rab mahal itu berdasarkan posisi walaupun tidak tampak tanda harokatnya, misalnya pada isim mausul atau domir. Ini biasanya terjadi pada kata-kata mabni yang tetap bentuk akhirnya, tetapi secara posisi memiliki fungsi gramatikal tertentu. Kesimpulannya adalah ilmu nahwu ini bukan hanya ilmu untuk menghafal atau ilmu hafalan, tapi ilmu mengenai pemahaman. Ia memberikan struktur logis yang sangat penting dalam memahami teks-teks Arab secara benar. Kaidah-kaidahnya memungkinkan seseorang membedakan mana subjek, objek, predikat, keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Tentunya hal ini sangat membantu dalam membaca kitab yang tanpa harokat atau kitab gundul dan memahami makna yang terkandung dalam ayat atau hadis. Cukup sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.